Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Saya kembali diberikan kesempatan untuk berdiri di tempat ini, bukan karena kemampuan atau kehebatan saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan sampai saya masih bisa sampai di tempat ini. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita belajar bersama-sama bagaimana kita diciptakan segambar dengan Allah. Bapak Ibu sadarkah bahwa kita ini diciptakan ke dunia segambar dengan Allah? Sadar enggak? Saya ini siapa? Bapak Ibu adalah orang yang berharga. Sama dengan saya, Pak Adi, Pak Simon, kita tidak ada bedanya. Kita adalah orang yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar, kita ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Bapak Ibu yang kekasih, dipersilahkan duduk kembali. Pagi ini kita akan belajar. Kita ambil ayat inti di sini dari ayat 26 sampai 28. Kita ini diciptakan sebagai gambar dari Allah. Kalau kita ingin tahu siapa itu Allah, ada di dalam diri kita. Kita adalah cermin. Apapun yang kita lakukan, itulah gambaran Allah. Dan kita dijadikan manusia yang mana Allah punya tujuan seturut dengan kehendaknya. Kita mempunyai 3 poin di dalam hidup selama kita ada di dunia. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita. Siapa saya? Yang kedua, apa tanggung jawab saya selama saya hidup?
Dan yang ketiga, apakah panggilan saya? Saya percaya kita semua yang ada di sini mempunyai tanggung jawab yang berbeda, mempunyai panggilan yang berbeda, mempunyai identitas diri yang berbeda. Akan tetapi kita mempunyai satu identitas kodrat ilahi. Kita ini semuanya berbeda, tetapi kodrat ilahi kita sama. Mari kita belajar. Yang pertama, kodrat ilahi yang diberikan oleh Allah yaitu akal budi. Kita semuanya punya akal budi, punya pikiran. Kita bisa berpikir, oh saya harus kemana, saya mau apa yang harus saya lakukan, saya harus beli ini itu. Nah, itu semua adalah akal pikiran yang ada di dalam kita. Tetapi di setiap kita pasti berbeda. Ini tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, kita diberikan moralitas. Apa itu moralitas? Tadi pikiran atau tindakan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oh, ibu itu jahat. Oh, ibu ini baik. Kita semua punya itu. Tergantung bagaimana tadi tanggung jawab dan panggilan kita. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Yang ketiga yaitu relasionalitas atau berelasi atau berhubungan. Tadi sudah diberikan pikiran, diberikan akal, kemudian kita diberikan koneksi. Kita harus memilih kepada siapa kita berhubungan, terutama kepada Allah kita, siapa Allah kita, yaitu yang Bapak Ibu percaya, siapa Allah saya. Dan gambaran Allah yaitu diri kita sendiri, kembali tadi kepada kita. Kemudian berhubungan dengan sesama kita. Sesama kita itu banyak, ada yang levelnya sangat rendah, ada yang levelnya di tengah, ada yang levelnya di atas. Ya, kembali kepada Bapak Ibu sendiri, bagaimana kita bisa berhubungan dengan mereka. Kemudian kita diberikan kreativitas, diberikan tanggung jawab. Ya, ada pikiran, ada akal budi, ada berhubungan. Tapi kalau tidak ada action, bahasanya anak muda sekarang tidak ada action. Kalau kita tidak ada kreativitas untuk melakukan, apakah itu berjalan? Tidak akan berjalan. Kita cuma berpikir, kita bisa berbaring sambil cuma berpikir aja. Tapi tidak ada tindakan. Jadi keempat-empatnya ini, ya, kodrat ilahi, semuanya harus balance, harus seimbang. Ya, tidak banyak aktivitas, tidak ada pikiran. Akhirnya seperti apa? Ya, banyak ya di jalan-jalan kita temui orang jualan ke sana kemari tidak tahu arah. Ya. Ini ada tindakan tapi tidak ada pikiran, tidak ada akal budi. Meski makanan di tempat sampah pun diambil karena dia tidak ada pikiran, tapi ada tindakan. Sangat disayangkan kalau kita sudah diberi sesuatu yang gratis sama Allah ada di dalam diri kita, tidak kita pergunakan, tidak ya. Akhirnya akan seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, imbasnya kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada teman-teman kita. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada teman atau apa ya, di jalan, itu tadi yang saya bilang, ada aktivitas tapi tidak ada akal. Tindakan tapi tidak ada akal. Miris. Kita cuma bisa kasihan, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, kecuali pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jaga kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir. Setuju? Baik. Akan lanjut.
Dengan kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada setiap manusia, itu karena manusia dianggap berharga oleh Tuhan. Manusia ini sesuatu yang istimewa di mata Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita meremehkan diri sendiri. Di sana sudah ditulis jangan meremehkan diri sendiri. Itu yang paling utama. Pernah enggak Bapak Ibu merasa meremehkan diri sendiri? Coba diingat, pernah enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang pernah meremehkan diri sendiri ya? Luar biasa jemaat GKI NBHC. Saya percaya Bapak Ibu tidak pernah, ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu sekecil-kecilnya masih pernah meremehkan diri sendiri. Saya beri contohnya, meremehkan diri sendiri. Oh, aku kok ngene ya Gusti, kok enggak koyok koncoku. Pernah enggak berpikir seperti itu? Saya sering loh Bu, saya sering sekali. Kenapa ya saya begini? Kenapa ya saya menderita seperti ini sementara orang-orang di sana senang? Itu termasuk kita meremehkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Nah itu kita harus buang jauh-jauh. Karena kalau kita sudah punya perasaan itu, maka kita akan minder bahasanya di sini ya. Apa itu Bu? Minder. Izin. Oh aku mau ngene wis, soalnya aku gak podo ambek koncoku. Nah, itu tanpa sadar kita meremehkan diri kita sendiri. Oh rambutku kok ngene ya, enggak koyok rambutnya Bu Simon. Nah, seperti itu. Itu tanpa sadar kita meremehkan milik kita sendiri. Kita diberikan oleh Tuhan berbeda-beda, itu sudah sesuai dengan gambaran Tuhan. Oh nek wong iki ngene rambutnya pantese ngene. Oh nek wong iki ngene mukae pantese ngene, alise pantese ngene, bibire pantese ngene. Ya jangan iri, loh bibirku kok ngene, bibire Bu Sorta kok seperti itu. Nah, itu salah satu contoh tanpa kita sadari. Kemudian membandingkan atau melihat cacat orang lain. Kalau tadi saya bilang meremehkan diri sendiri. Nah, kita sekarang jangan meremehkan orang lain. Kalau kita jangan meremehkan diri kita sendiri, apalagi meremehkan orang lain. Jangan. Kenapa? Karena ini pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Ono wong liwat sikile pincang. Ya Allah, sikile pincang iku kena opo iku. Nah, itu yang sering terjadi tanpa kita sadari. Enek tonggone iso tuku mobil, padahal kerjaane mau ngojek apa dodolan apa ya. Oh, iku mesti golek pesugihan niku, iso tuku mobil, iso tuku ngene. Nah, itu sangat mudah. Kita enggak tahu di dalamnya dia ya. Apa yang mereka kerjakan mungkin lebih sengsara daripada kita enggak tahu. Kalau orang lain berhasil, mari kita dukung. Wow, orang itu bisa beli itu, mungkin saya berikutnya. Kemudian jangan segan untuk belajar, untuk bertanya. Oh sampean kok iso ngene, resepnya opo sih? Ya, kan kita punya adat di sini sering kumpul-kumpul ya, sering bertetangga atau kumpul di gereja atau pas kumpul kebaktian keluarga seperti itu. Jangan segan-segan bertanya. Kowe iso sukses ngene piye to resepe bagian nang aku tak sinau ben aku iso kaya awakmu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan, bukan berkumpul terus gosip. Nah, ini kemarin saya sempat diajak sama Pak Lurah di Desa Mulia Agung itu, tanpa sengaja diajak ke pantai saya. Yang saya heran, ini yang membuat saya untuk berpikir pada pagi hari. Dari rumah sampai ke pantai selatan, ning mobil iki isine ngeruasani tanggane. Ya. Sejauh perjalanan loh dari Dermo ke pantai selatan itu 3 jam, enggak ada stopnya.
Stop itu turun ke kamar mandi, ke toilet di Alfa atau di pom bensin, balik lagi ke mobil, lagi ngeruasani tanggane wis A B C D. Saya sendiri miris. Kenapa? Tidak melihatkah kamu pada dirimu sendiri? Cuman saya enggak berani, karena di dalam mobil ada 16 orang yang anak Tuhan Yesus cuman saya. Tapi ketika waktu di pantai, saya sambil guyon, saya bilang, aku tadi tuh loh, dari rumah, saya duduk di depan, dari rumah sampai sini, kok sing tak rungokno iki liyane awakmu ngruwasani tanggomu to ya? Gak ono tah materi sing apik gitu. Langsung dia bilang, oh iya ya, lali. Masa ngerasani tanggone jawabannya lali. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita membuli, ya. Kita ngerasani. Nah, di sana ada kata bully. Di sana ada kata merendahkan orang lain. Nanti kita belajar tentang bully. Dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan bahwa keangkuhan merendahkan orang. Jadi bukan keangkuhan merendahkan orang lain. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Kalau jenengan angkuh, pasti akan dijauhi sama teman-teman yang lain. Nah, itu akan merendahkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita rendah hati bukan berarti wes hatiku tak cukup tak dekek neng lantai. Enggak. Ya, kita respect, kita ngajeni satu sama lain. Itu kerendahan hati. Punya atau enggak punya, ya, kita apalagi di sini bilang ramah gitu ya. Punya ndak punya, muangkel apa enggak, kita senyum. Saya juga punya loh Bapak Ibu, muangkel itu semangat di sini. Ya. Dia ndak mau lihat saya, tapi saya mencoba tersenyum. Walaupun dia ndak mau senyum, saya pikir babah wis ben koyo wong orang genah, ben koyo wong senewen aku senyum diwian. Saya juga belajar. Tapi saya percaya Bapak Ibu di sini semuanya rendah hati. Amin. Baik, mari kita lanjutkan. Bahwa di sana ada, maaf saya nyontek lembaran karena saya tidak bawa laptop. Saya sempat bertanya Pak Simon, Pak saya perlu bawa laptop? Nggak usah wes. Jadi akhirnya saya harus nyontek di sini. Saya tidak bisa harus begini terus ya. Nah, kembali kepada hargai hidup. Bagaimana kita menghargai hidup kita sendiri, menghargai pemberian Tuhan, anugerah ilahi tadi. Satu, dengan melawan perundungan. Ini tadi saya bilang jangan seperti ini. Nah, ini untuk kita sendiri, apa yang harus kita lakukan buat kita? Ayo kita lawan perundungan. Karena perundungan ini tidak kelihatan tetapi sangat berbahaya. Kalau Pak Adi kemarin di ibadah online bilang, siapa yang membuat kita berbahaya? Ingat gak siapa yang kemarin di ibadah online? Nah, apa yang membuat kita manusia ini sangat berbahaya? Coba pikirkan. Coba diingat-ingat apa itu. Kita tidak boleh takut pada siapapun. Kita tidak boleh takut pada orang, tetapi kita harus takut pada satu hal kecil yang kita miliki dan itu sangat berbahaya sekali. Ingatkah? Kayaknya kemarin ada Pak Simon, ada Bu Sundari, ada Bu Simon, kemudian ada siapa lagi ya? Ya, kalau tidak ingat saya akan ingatkan kembali apa yang disampaikan Pak Adi kemarin. Sesuatu yang paling berbahaya di dunia ini adalah lidah. Lidah kita lebih tajam daripada samurai di Jepang. Lidah kita lebih tajam daripada tiang listrik beton. Kenapa? Karena dengan lidah kita, ya, kita ngerasani orang, kita membuli orang, ya, ini akan membunuh karakter. Bukan membunuh badan.
tapi karakter kita. Seseorang yang menerima karakternya terbunuh, seseorang yang menerima bulian atau ejekan, itu mereka akan trauma. Dan itu sangat sulit. Sehingga orang ini kehilangan hidup, kehilangan kepercayaan. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, apa yang mereka lakukan? Mungkin akan mengurung diri di dalam rumah. Ya. Ini kelihatannya kecil lidah ini, tapi tidak ada satupun baik dokter profesor di Amerika, di Australia, tidak ada yang dapat menjaga atau dapat tak operasi ben lidahe dadi ngomongnya apik. Tidak ada yang satupun orang yang menyentuhnya, kecuali tadi akal pikiran kita sendiri, ya, akal yang diberikan oleh Tuhan tadi untuk menjaga lidah ini. Ini kelihatannya sepele. Alah, wong ilat ngono, ya lek ilate sapi isok dipotong di maem, lek ilate manusia. Lidah ini sepanjang-panjangnya lidah kita, keluar satu kata buruk akan menjadi lebih panjang daripada jalan tol. Tidak akan pernah ada ujungnya. Ibu berkata A kepada si Anu. Ya, kalau si Anu berkata lagi kepada si Anu, si Ani, si Asi, akhirnya terus. Ini sangat-sangat yang harus kita pelihara di dalam tubuh kita, satu yaitu paling utama adalah lidah. Yang dimana dikatakan di sana ada perundungan verbal, yaitu tadi kalau dengan lidah kita sering nunjuk orang, kita sering marahi orang. Itu bentuk dari lidah kita tadi, kejahatan dari lidah kita tadi. Kemudian ada perundungan secara fisikal. Ya, ini juga yang harus kita jaga, jangan sampai nempeleng orang, jangan sampai nyubit orang. Jangan sampai nyubit anaknya, ini ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak saya percaya nggak pernah nyubit anaknya, paling-paling ngaplok. Ya. Tapi ibu-ibu sering kali nyubitin anaknya. Sebelum nyubit, coba cubit ibu sendiri, sakit enggak? Kalau ibu sendirilah yang nyubit, kan tahu kekuatannya seberapa. Kalau sakit, ya ojo dikekno anake. Ini yang harus kita tahan. Kemudian ada perundungan sosial yang tadi saya sudah katakan. Dengan satu kata akan membunuh karakter seseorang atau karakter kita terbunuh, maka kita tidak mau pergi keluar. Pak Simon ngatain saya, oh Mbak Nini iku wonge ngene. Nek aku kate metu, aku eling ngomongane Pak Simon. Oh enggak wis, nanti aku dibilang lagi seperti itu. Itu sudah bentuk pembunuhan karakter yang tanpa pernah kita sadari. Kemudian cyber, elektronik. Ini sering kali sudah saya melihat TikTok apa itu di Facebook itu luar biasa. Tidak bisa melihat orangnya, tetapi perkataannya luar biasa di dalam Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Jangan sampai kita larut ke sana, ikut-ikutan. Saya pernah marahi paman saya di Australia, paman saya telepon, oh Pak Jokowi ku ngene. Langsung tak jawab, apa sampean ngerti dhewe? Sampean iku wis tuwek, ora usah melok-melok. Sampean iku ngerti Facebook, ngerti TikTok tah? Itu banyak permainan di situ. Kenapa orang melakukan seperti itu? Ada tujuan tertentu yang kita tidak tahu. Ya. Kalau kita tidak tahu tujuan mereka, nggak usah ikut-ikutan, dilihat aja, kemudian diterapkan ke diri kita sendiri. Lorong nggak atiku lek aku diilokno koyok ngene. Nah, jadi kita harus koreksi diri. Oleh karenanya, mari kita pergunakan akal. Ya. Akal tadi yang diberi Tuhan nomor 1 itu adalah akal pikiran tadi. Akal budi. Mari kita pergunakan itu
untuk menolong diri kita sendiri. Karena kita pulang ke rumah Bapak, kita nggak bergandengan tangan loh. Itu yang harus kita ingat. Ya sekarang ya pada gandeng tangan sama suami, sama anak, sama emak, sama bapak, sama nenek. Ini kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan melalui tadi talenta kita. Tadi yang pertama tadi apa? Kreativitas kita. Kita diberi tugas ke dunia ini. Bukan diberi hidup yang enak-enak, enggak. Kalau kita sadar kita datang ke dunia ini, kenapa bayi itu lahir langsung menangis? Ya. Itu sudah ada beban yang Tuhan berikan di sana yang kita enggak tahu. Bu Sundari bidan loh, suka tolong bayi. Tahu enggak kenapa bayi itu menangis? Nah, mungkin secara kedokteran dibilang untuk menguatkan jantungnya. Ya Bu, betul kan? Ya. Tetapi secara psikologi, secara rohani, bayi ini menangis menatap dunia ini. Kalau boleh enggak dilahirkan, saya sendiri kalau boleh saya enggak terlahir, saya juga enggak mau lahir ke sini. Ya. Banyak sekali tantangan-tantangan kreativitas yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita sudah diberi beban sejak kita lahir tanpa kita ketahui. Bayi lahir sudah diberikan panggilan hidupnya nanti seperti apa. Tanggung jawabnya seperti apa. Makanya tadi dibilang bahwa kita lahir segambar dengan Allah. Allah ini tanggung jawabnya besar banget. Menciptakan dunia ini ya, dari apa saja itu nanti ada kita bahas juga nanti. Sama seperti kita, oleh karena kita diberi judul, kita diberi label lahir di dunia ini segambar dengan Allah. Nah, mari kita stop, kita hentikan ya. Sesuatu yang negatif tadi kita hentikan. Ayo kita menciptakan, kita bersatu untuk melawan semua ini. Ya, ada perundungan, ada diskriminasi, ada pelecehan. Pelecehan bukan berarti seks. Tidak. Seringkali orang mengartikan bahwa pelecehan itu hanya seks. Bukan, itu aktivitasnya. Sering kita kalau contoh mungkin si mbah ini begini welek loh. Itu sudah merupakan bentuk pelecehan tanpa kita sadari. Jadi pelecehan yang paling terbesar tadi ya dari lidah ini. Bukan dari aktivitas badan yang lain. Kalau dituinju, dipukul, urusan polisi melebu penjara, mari. Tapi apa lidahnya mari? Enggak. Lidahnya akan berhenti ketika kita sudah ditanam kembali ke tanah. Saya percaya Bapak Ibu di sini tidak seperti itu. Kita akan belajar lebih dan lebih lagi supaya kita tidak menjadi perundung, peleceh, atau pendiskriminasi. Saya percaya itu. Karena apa? Karena kita diciptakan itu sebagai makhluk sosial. Hanya manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita enggak bisa berdiri sendiri. Kita enggak bisa diam sendiri di rumah. Ini mohon maaf bapak-bapak, biasanya bapak-bapak, kalau ibu-ibunya baik semua ini. Biasanya bapak-bapak gini, wis aku nyaman urip dhewe, ora perlu bojo, ora perlu itu. Pernah enggak dengar ada punya teman atau saudara yang seperti itu? Pernah enggak kira-kira dengar aku duwe konco gak gelem rabi. Seumur hidupnya seneng ngelajang. Saya bilang 100% itu bohong. Karena manusia tidak bisa hidup seorang diri. Oleh karena itu kenapa Adam diberikan pendamping? Kita cuma kembali ke sana. Kenapa Adam itu diberikan pendamping perempuan? Karena dia tidak bisa hidup seorang diri. Boleh tidak menikah, tidak butuh seks. Tanda kutip kita tidak tahu apa yang dilakukan di belakang. Maaf bapak-bapak,
Kalau ibu-ibu baik, ibu-ibu tidak pernah ada yang seperti itu. Paling-paling cuman selingkuh. Itu tidak ada di gereja GKIN ini, tidak ada. Saya banyak lihat di TikTok loh Pak, saya cuman mengilustrasikan ini karena saya banyak melihat di TikTok. Kita manusia punya kebutuhan berinteraksi, kita manusia membutuhkan pendamping. Tidak tahu itu siapa pendampingnya, bukan berarti hanya istri atau suami, bukan. Pendamping ini bermacam-macam. Seperti tadi saya bilang, ada yang tidak mau menikah, lebih nyaman hidupnya ditemani keponakannya, ditemani cucunya, ditemani saudara-saudaranya. Jadi atau ditemani temannya. Jadi pendamping bukan berarti suami istri. Akan tetapi kalau kita punya pendamping suami istri kita, itu lebih 10 kali lebih baik. Kenapa? Karena pasangan kita, suami atau istri kita, itu dituntut untuk melengkapi. Kita banyak kekurangan, kita saling melengkapi. Bu Simon masak keasinan, Pak Simon protes, piye toh iki masak kok wasin temen. Bu Simon tidak boleh marah. Tapi sering-sering Bu Simon marah, ya wis, gak gelem mangan ya wis. Terus kadung tak masak. Itu tanpa kita sadari. Tapi di situ sebenarnya kita belajar kalau kita mau koreksi diri. Oh, berarti aku lek masak, cek gak kasinan ukurannya sakmene. Seperti itu salah satu contoh. Oh, aku tekok kerja. Aku wis kerja sedina mulih bojoku ya gak nyiapi apa-apa, mewarah. Itu juga tidak boleh, harus belajar. Sama-sama belajar. Kenapa ya? Aku punya tanggung jawab kok tidak saya lakukan. Nek suamiku pulang, ini loh pasanganku tak siap nih. Ini kebutuhan yang sudah kita ketahui sehari-hari. Dan itu akan menciptakan satu kebahagiaan. Bahagia ini sangat sederhana Bapak Ibu. Sangat-sangat sederhana. Bahagia itu adalah di mana hati kita merasa senang tanpa ada beban. Ya mungkin longgoh wong loro ngombe kopi, bondo mek 2000, wis seneng iso ngopi bareng. Nah, seperti itu, sangat-sangat sederhana. Walaupun nggak ada makanan, nggak ada minuman, aku kepingin ketemu si A, tak sambangane. Oh kamu mang, aku wis suwe gak ketemu awakmu, kon mang ya apa sehat ya. Nah orang yang ditanya kan pasti seneng. Bapak Ibu nek ketemu teman-teman gimana? Apa yang ditanyakan pertama kali kira-kira? Apa Mbak? Sabar. Oh apa kabar? Ya. Yang ditanya gimana? Senang toh? Nah, itu sudah bahagia. Jadi tidak perlu keluar modal. Menciptakan bahagia ini sangat sederhana. Apa kabar? Gak mungkin ujuk-ujuk ketemu, kau wis duwe motor ah. Mungkin toh ya. Duitmu akeh. Enggak mungkin seperti itu. Apa kabar? Itu sudah sewenang sekali. Jadi kita sendiri harus koreksi, sering-sering koreksi diri. Sering-sering ingat apa perkataan yang harus kita lakukan ketika kita mengoreksi diri. Saya diciptakan segambar dengan Allah. Apakah saya sudah berbuat seperti yang Allah lakukan? Cukup itu, Ibu akan ingat apa ya yang Allah lakukan. Banyak hal. Ibu tidak dituntut seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kreativitas dan bertanggung jawab. Dituntut sesuai apa yang Bapak Ibu sendiri miliki. Bukan berarti saya diciptakan segambar dengan Allah, saya harus melakukan semuanya. Tidak. Apa karunia kita berbeda-beda. Itu saja yang harus
lakukan. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, kita dituntut bertanggung jawab. Di sana dikatakan bahwa taklukkanlah dan berkuasalah. Apa yang harus kita taklukkan? Bukan sesama kita. Sudah dikatakan di dalam Kejadian tadi bahwa kita diberikan kuasa, kita diberikan mandat untuk menaklukkan. Itu bukan berarti kita harus berbuat semena-mena semaunya kita. Menaklukkan apa tadi? Menaklukkan ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu burung-burung, tanaman, ya, yang sudah dijelas tadi dikatakan di dalam Kejadian. Ya. Diberikan seluruh makhluk yang ada di bumi, baik yang di darat, di laut, di udara. Diberikan tumbuh-tumbuhan, berkuasalah akan tumbuh-tumbuhan yang berbiji atau tidak berbiji, yang tumbuh di mana-mana. Kalau di udara tidak ada pohon, yang tumbuh di laut maupun di darat sebagai makananmu. Kita sudah diberi mandat, diberi kuasa untuk menjaga supaya semua itu bisa menjadi makananmu. Bagaimana Bu kok bisa begitu? Ya, ini sekarang sudah zaman modern, bukan berarti kita ngambil ikan langsung kita makan, kita petik ini langsung kita makan. Mungkin masih ada orang yang seperti itu. Tetapi karena dunia modern banyak sekali yang diproses sudah menjadi makanan apa saja. Sumbernya juga tetap ke sana. Mari kita jaga. Di sana ada alam. Ada pertanian. Ya. Kita harus menjaga pohon, tanaman apa saja, air. Seringkali sudah kita lihat banjir di mana-mana. Nah, kalau sudah begitu yang disalahkan siapa? Pemdanya. Bukan. Ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sawenake pohon ditebangi, ya, maro didol kayune. Mereka tidak sayang diri sendiri dan tidak sayang orang lain, hanya berpikir tentang uang. Memperkaya diri sendiri katanya zaman sekarang. Ini yang harus kita jaga. Mungkin kita bisa bercocok tanam. Ya. Kita adakan penghijauan. Kemudian kita harus bertanggung jawab secara kebudayaan. Tadi sudah saya singgung tidak boleh meremehkan orang lain, apapun bentuknya, dari mana latar belakangnya, kita ini semua sama. Tidak ada perbedaan. Saya, Pak Simon, ya, sama anak kecil-kecil yang di sini, sama mbah-mbah, tidak ada bedanya. Kita semuanya sama. Kemudian ada teknologi di sana. Banyak ya, tadi sudah saya singgung juga teknologi, Facebook, WhatsApp, YouTube, email dan sebagainya. Kita harus hati-hati di sana. Dari ketiga ini yang harus kita pertanggungjawabkan yaitu sesama, kebudayaan. Kita hormati sesama kita. Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Kita ini semua adalah seorang pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga kita, bahkan mungkin pemimpin untuk di luar, tidak tahu itu komunitas apa. Tapi kita sendiri adalah seorang pemimpin, itu yang harus kita ingat. Memimpin tubuh kita sendiri aja lo sulit, terutama satu yang kecil tadi itu. Kemudian yang ketiga kita akan memenuhi, kita harus memenuhi panggilan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
sesuai dengan talenta kita. Ya, di KKN dibilang talenta harus sesuai dengan talenta kita. Bagaimana untuk mengontrol diri kita supaya tidak sombong? Kalau kita sudah mempunyai jabatan, dimanapun jabatan itu, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, ya, di dalam gereja, kita harus ingat dari mana asal-usul kita. Oh, jangan bilang, oh saya dari Nias, saya dari Ambon, saya dari Jawa. Bukan itu maksudnya. Kita harus belajar asal-usul kita sejak dari kecil. Ya. Sejak kita bayi, kita merangkak, kemudian terantanan katanya orang sini, kemudian berjalan. Ini proses yang dimana kita dulu juga tidak punya apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Kemudian kita masuk sekolah, ada tambahan. Yang awalnya tadi masih kecil, masih bayi, belajar secara visual. Ya. Bayi tidak bisa berbicara, tapi dia sudah bisa melihat. Ini yang kita tidak sadar. Sejak bayi ini sudah belajar apa yang dilihatnya. Kemudian apa yang dirasakannya. Lapar bisanya nangis, pipis juga bisanya nangis. Jadi ada pertumbuhan di setiap saat itu kita bertumbuh. Kita bertumbuh sampai puncaknya mungkin kita menjadi seorang pemimpin di pekerjaan, entah itu manajer, entah itu apa. Menjadi seorang pendeta, menjadi seorang ini, bermacam-macam talenta yang Tuhan kasih. Yang harus kita ingat dari mana ya asal saya. Yaitu Ibu lihat aja, kalau mau lihat kacang kedelai taruh di tanah, di rumah, di dalam pot atau di dalam botol, amati bagaimana itu bertumbuh. Nah, itu untuk bahan untuk koreksi diri kita. Enggak perlu, oh saya harus begini, oh saya background saya begini, harus begini. Tidak. Kemudian setelah kita bertumbuh, kalau kita bertumbuh ya, kemudian kita pasti berakar. Masih kecil tadi seperti yang saya tadi katakan, tumbuh itu akarnya sudah ada. Nah, dengan pertumbuhan di mana kita ada, ini menguatkan akar. Makanya lingkungan itu adalah objek terbaik untuk belajar, lingkungan. Kalau kita dibesarkan di lingkungan orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, pasti anak-anaknya juga ke sana. Kalau kita dibesarkan di golongan yang ya seperti itu, ya, ini pasti berpengaruh akan menjadi seperti itu. Ini akar. Jadi akar setelah bertumbuh tadi, kalau kita pupuk, kita belajar, kita pupuk ya. Kalau tanaman dipupuk, kita dipupuk enggak dimasukin pupuk ya di kepala kita atau makan pupuk apa itu urea atau apa enggak. Tapi kita belajar dari teman, dari saudara, dari apa, maka karakter kita itu bertumbuh seperti akar yang ada di pohon itu. Kita berakar kuat. Kalau akarnya kuat, pohonnya pasti tumbuh kuat dan daunnya tumbuh subur, maka akan berbuah. Buahnya seperti apa? Nanti orang lain yang menilai. Buahnya Bu Simon seperti apa, buahnya Bu Sundari seperti apa, buahnya Bu Sorta seperti apa, orang lain yang menilai. Kita tidak perlu minta penilaian, jangan. Nah, itu saya katakan sesuatu hal yang bodoh, paling bodoh kalau kita mau minta penilaian dari orang lain. Penilaian itu akan muncul dengan sendirinya dengan apa yang kita lakukan, yang kita terapkan. Nah, kalau kita sudah bertumbuh, berakar dan berbuah, maka kita tadi ada akal pikiran, ada kreativitas, ada apalagi empat tadi itu, ada moralitas dan ada relasionalitas, maka kita membentuk kerja sama. Gereja ini tidak akan berdiri tanpa kerja sama.
Kumpulan ini, sekolah ini tidak akan berdiri tanpa ada kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama itu apa? Tergantung dari objeknya mereka. Kita mengalir saja seperti air. Jangan sampai kita dibentuk seperti air mancur. Itu kan dibentuk orang ya. Kita ini pemimpin. Kita sendiri yang harus mengikuti, ya, bukan kita dibentuk orang lain. Biar Allah saja yang membentuk kita. Jangan biarkan orang lain membentuk kita. Kita punya kodrat ilahi yang kuat. Nah, sampai pada saat ini, sampai saya tekankan atau saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk saya sendiri, untuk belajar 3 hal dari kodrat ilahi yang kita terima. Kita harus bayar kepada Allah, yaitu martabat kita tadi, ya, identitas kita sebagai gambar Allah tadi, itu upah yang harus kita berikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita tadi. Yang ketiga, panggilan hidup kita. Tuhan cuma minta itu kepada kita, untuk atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak minta harta, Tuhan tidak minta uang, Tuhan tidak minta rumah. Tidak ada. 3 hal yang harus kita kembalikan sebagai upahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita refleksikan diri kita. Atas renungan ini kita kembalikan kepada diri kita sendiri dengan berbagai pertanyaan yang ada. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Apakah tujuan hidup saya di dunia ini untuk Tuhan? Apakah tingkah laku saya, kreativitas saya sudah sesuai dengan gambaran Tuhan? Apakah saya sudah menjalankan tanggung jawab saya? Dan yang terakhir, apakah saya mau berubah? Bapak Ibu mau berubah? Bapak Ibu mau memberikan tanggung jawab, panggilan hidup dan identitas kita sebagai upah kepada Tuhan? Amin. Saya percaya dan yakin 100% Bapak Ibu akan melakukan hal itu, terutama jemaat GKI NBHC. Kita semua adalah orang-orang istimewa yang disayang Tuhan, orang-orang yang terpilih. Oleh karenanya mari kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan kembali untuk